pagi Bapak. Pagi juga Pak. Terima kasih Pak atas waktunya nih. Saya akan kooperatif dengan Bapak tentang pemanfaatan aset yang ada di sekolah kita di SD Cibesi. Karena kan uh, ada 7 moda aset. Yang pertama ada manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, agama, budaya, dan finansial. Bapak, pemanfaatan 7 aset itu seperti apa untuk pemanfaatannya? Mungkin untuk pemanfaatan aset ya, baik yang dari finansial atau berkaitan dengan keuangan, baik itu dari sosial tadi, dari masyarakat, dan selanjutnya misalkan dari bantuan pemerintah berupa BOS untuk kegiatan meningkatkan potensi, baik potensi siswa maupun potensi guru ya. Yang selanjutnya untuk peningkatan guru, pemerintah sudah menyediakan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, dengan bantuan-bantuan tersebut maka sekolah bisa lebih meningkat, baik potensi guru maupun potensi siswa. Apalagi untuk siswa yang sudah disediakan bantuan dari pemerintah berupa BOS itu mungkin sebenarnya. Iya, untuk modal manusianya berarti Pak guru sudah sertifikasi semuanya. Nah, itu ya, sudah sertifikasi, semua sudah sertifikasi itu modal guru yang salah satunya. Apalagi ya Bapak Kepala Sekolah nih sebagai manajer kemudian udah S1, S2, ya, kemudian juga ketua Kuaran di kecamatan, jadi sangat berpengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian politiknya, modal politik kita bekerja sama dengan masyarakat ya, desa ya Pak ya. Ada desanya dengan bantuan kepala desa. Yang selanjutnya Pak tentang modal fisik nih, bangunan seperti apa nih Pak? Kalau bangunan memang harus menunggu bantuan dari pemerintah kalau ingin merenovasi bangunan secara total. Tapi kalau secara pemeliharaan ya kita bisa menggunakan, ada presentasinya dari BOS ya, sebagaimana kita laksanakan di depan ruangan kelas, ada digambar-gambar itu hanya secara kadarnya, itu bisa ya, ada presentasi dari ruang kelas. Misalkan ada penggantian keramik ya, yang kecil-kecil itu bisa oleh dana BOS. Tapi kalau untuk modal besar untuk pembangunan itu menunggu dari bantuan pemerintah. Intinya modal fisik dimanfaatkan yang ada, yang penting kegiatan pembelajaran siswa itu berjalan kondusif dan merasa nyaman dan menyenangkan juga. Yang selanjutnya Pak, modal agama dan budaya kan di kita di SD Cibesi ya. Modal agama budaya itu kan ya sangat lekat ya Pak. Nah, strategi pemanfaatannya seperti apa? Cibesi ini didukung baik oleh lingkungan ya, yang sudah agamanya tinggi di pesantren-pesantren, ada di sekolah-sekolah. Kita malah bisa meraih beberapa prestasi apabila dalam kegiatan keagamaan PAI, misalkan ada pentas PAI yang dibuktikan dengan berbagai hadiah-hadiah, ini sering diborong oleh apalagi oleh guru PAI-nya itu sendiri yang semaksimal mengusahakan siswanya untuk berprestasi. Terima kasih Pak. Jadi intinya ya Bapak, dari 7 modal aset ini kita siap melakukan perubahan dan bahkan potensi juga ada di sekeliling kita, tinggal kita mampu mengelolanya ya Pak ya, dengan baik. Mengkolaborasikan. Nah, jadi mampu mengkolaborasikan, mampu dimanfaatkan yang ada sehingga akan berpihak kepada murid. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah yang Bapak pimpin dapat bisa manfaatkan, mengalahkan sumber daya yang ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Mohon maaf waktunya diganggu nih waktu. Sebentar. Riki di sini saya ada tugas dari pemenuhan tugas dari guru penggerak, itu terutama modul 3.2 tentang pemetaan aset, di mana pemetaan aset ini kita harus sebagai pendidik atau yang ada di sekolah, semua stakeholder yang ada di sekolah harus mengetahui aset atau kekuatan sumber daya yang ada di sekolah, sehingga dengan kita mengetahui ada aset yang dimiliki oleh sekolah, maka proses pembelajaran, kegiatan program akan berpihak pada murid dan akan sangat dimanfaatkan secara optimal. Di mana kita harus mampu membangun sumber daya yang tersedia, kemudian kapasitas yang kita miliki serta kekuatan dan aspirasi juga yang ada. Nah, pemetaan aset ini tidak harus oleh saya sendiri, tapi harus semua yang ada di sekolah elemen harus mengetahui, karena akan kita harus selalu berupaya untuk melakukan perubahan, maka perubahan itu akan pasti bisa kita lakukan. Dan perubahan itu tentunya harus juga menuju perubahan yang positif. Karena itu Bapak Ibu, untuk melakukan perubahan atau memetakan aset yang ada di sekolah itu, mungkin yang ada 7 aset modal yang dimiliki oleh sekolah. Itu yang pertama ada modal manusia. Modal manusia itu kan termasuknya sumber daya manusia yang ada di dalamnya, itu kekuatan itu. Yang kedua yang termasuk modal sosial. Modal sosial ini jelas berhubungan dengan orang luar masyarakat, agak pemangku kepentingan atau pemerintah setempat. Kemudian ada juga modal fisik yang ketiga. Kalau modal fisik kan terlihat bangunannya seperti kita tadi, sekolah, perpustakaan, WC kan ada ya di kita. Kemudian ada juga modal lingkungan atau alam, yang modal lingkungan atau alam yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak hanya di kelas saja, bisa manfaatkan alam yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang kelima ada modal finansial. Kalau finansial ini berhubungan dengan keuangan, ya, ada ya bos lah kita mah ya. Kemudian yang keenam ada modal politik. Kalau modal politik ini jelas keterlibatan pihak-pihak lain, seperti kita bekerja sama dengan puskesmas, pemerintah desa, karena ada PIP aspirasi seperti itu. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Itu kita harus, apapun bentuk kegiatan harus disesuaikan dengan agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk pemetaan aset, mari kita diskusi pemetaan aset yang ada di sekolah. Mungkin sudah saya jelaskan, sekarang kita akan diskusi tentang pemanfaatan aset, pemetaan asetnya yang ada di sekolah. Yang pertama menurut Bapak Ibu nih, yang pertama modal manusia. Untuk modal manusia mungkin Bapak Ibu persilakan untuk yang mau berpendapat. Seperti begini ya, memiliki KS yang berdefinitif S2, jadi ketua keluaran, pokoknya KS di sini berkualitas baik. Iya. Kalau menurut Ibu, ya Ibu Dadah, jadi kepala sekolah, betul sekali definitif, betul sekali kepala sekolahannya. Kemudian S2, kemudian ketua keluarga. Nama Bapak itu cocok ya dengan salah satu modal manusia di sekolah, kepala sekolah. Jadi kepemimpinnya bisa dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Mungkin ada lagi yang termasuk modal manusia, apa lagi? Kalau bisa saya menambahkan, modal manusia selain kepala sekolah juga ada guru-guru yang sudah bersertifikasi, lalu adanya OPS, adanya orang tua dan keluarga sekitar yang selalu mendukung semua program sekolah, lalu adanya komite, lalu adanya calon guru penggerak juga yang siap berkolaborasi dengan guru-guru lainnya untuk kemajuan sekolah. Mungkin itu bahan dari saya. Benar, saya luar biasa Bu Teti ya. Bu Teti tadi ada guru-guru hampir kita ada ASN dan sertifikasi hampir 95% ya. Kemudian ada OPS, kemudian orang tua, komite masyarakat selalu mendukung,
terhadap kegiatan di sekolah. Dan tadi adanya calon guru penggerak, calon guru penggerak yang siap berkolaborasi, dan saya juga siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari modal manusia. Ada lagi yang mau ditambahkan atau cukup, atau kita lanjutkan kepada pemutaran selanjutnya? Cukup berarti ya. Oke, ya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu modal sosial. Modal sosial untuk pemetaannya bagaimana? Bapak Ibu yang mau berpendapat. Menurut saya dalam modal sosial yang pertama mempunyai hubungan harmonis dengan komite atau orang tua demi kemajuan sekolah, terus mempunyai komunikasi dengan pemerintah setempat seperti desa, puskesmas. Apakah dirinya bisa disebut termasuk Bisa. modal sosial? Bisa. Modal sosial kata apa tadi ya? Hubungan harmonis dengan masyarakat, ya betul juga ya. Orang tua murid, kemudian komunikasi antara komunitas setempat dengan dua desa, puskesmas, dan itu modal sosial. Karena kan kalau kita lingkungan tidak melibatkan dirinya kan lingkungan kita kan ya religius, berdampingan dengan jadi tidak bisa dilepaskan lingkungan sosial kita dengan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat. Itu untuk modal sosial. Ada yang mau menambahkan? Iya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, selanjutnya modal fisik. Nah, kalau modal fisik kan terlihat ya Bapak Ibu ya. Apa saja ya sekarang ada bangun ruangan kelas, memadai ya Bapak Ibu ya. Memadai perpustakaan, apa banyak ya. Ada mebel sekolah, tersedia juga yang fokus juga. Bisa ya. Jadi alhamdulillah untuk lingkungan fisik, modal fisik kita sangat memadai untuk menunjang proses belajar. Yang selanjutnya modal lingkungan atau alam. Menurut saya untuk lingkungan kita sekarang sudah terlihat asli ya lingkungannya untuk proses belajar mengajar. Apalagi sekarang di depan sedang ada pembangunan paving block, jadi terlihat asri, jadi tidak kotor lagi. Sekarang tidak kalau hujan itu tidak becek lagi, becek lagi. Untuk modal lingkungan alam. Ya, lingkungan alam yang bisa dijadikan sumber belajar tadi asri ya. Kalau sekarang kita sedang berinovasi agar tidak becek ya. Sehingga pembelajaran itu murid akan terasa aman, nyaman dalam pembelajaran. Kemudian ada juga ya tanaman-tanaman di sekolah kita bisa dimanfaatkannya untuk belajar. Mungkin itu lingkungan. Selanjutnya Bapak Ibu modal finansial. Kalau modal finansial kan ya, kalau sekolah kita mungkin ya bos BSP ya, Mengandalkan BSP aja ya, itu tidak pemerintah, kita bisa memanfaatkan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu modal politik. Nah, modal politik Bapak Ibu pemetaan untuk sekolah kita modal politik seperti apa? sudah banyak ada kerjasama mungkin ya dengan kesehatan kepala dengan pihak-pihak yang lain, pihak-pihak lain seperti dinia ya. Ya. Lalu puskesmas ada kerjasama, Iya, pemberian obat cacing Iya. dan sebagainya. ada pertanyaan dalam modal politik, apakah kita bisa MOU dengan pihak ustadz? Bisa. Di sini juga ada dinia. Itu kan dirinya lembaganya Iya. yang di dalamnya. Bisa. Kemarin juga ketika kita kegiatan Ramadan membuat MOU dengan DKM ya. DKM terutama kepala niatnya. Kepala ustadznya Ustadznya sudah kita lakukan. Kemudian MOU kerjasama dengan puskesmas kan kemarin barunya kita memberi pemberian batasi ya puskesmas. Itulah. Kemudian kita memanfaatkan politik ya, kita bisa memanfaatkan yang ada dengan di sekitar kita lah ya. Kemudian pemerintah daerah juga, pemerintah desa lah. Kalau ada calon kita bisa mengajukan PIP aspirasi dan wilayah untuk sekolah kita. Alhamdulillah suka ada kebagian PIP aspirasi. Yang terakhir Bapak Ibu modal agama dan budaya. Pemetaan untuk sekolah kita seperti apa? Adanya kebiasaan Mungkin setiap sebelum belajar ya Doa dulu, membaca juz amma, lalu setiap hari Jumat Yasin. baca Yasin bersama-sama seluruh warga sekolah. Kemudian ada lagi kalau hari-hari besar agama Islam suka mengadakan Iya, peringatan. Jadi sampai HBI. benar sekali ya, kita budaya keagamaan yang sudah
kita biasa dilakukan di sekolah, kita pertahankan saja, kemudian refleksi apa kekurangan, sehingga kita bisa meningkatkan ke arah yang lebih baik daripada kita membuat suatu program yang baru tetapi belum tentu berhasil. Mending program yang sudah ada kita direfleksi kekurangan, dikembangkan kekurangannya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu dari yang telah kita pementasan tadi, yang pertama modal manusia, memiliki kepala sekolah yang S2, kemudian ketua-ketuaran, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, kemudian tenaga pendidik di kita ya ada S1 sertifikasi hampir 95%, kemudian adanya PS, kemudian adanya komite masyarakat yang siap mendukung untuk kegiatan belajar program yang ada di sekolah, kemudian adanya calon grup program yang siap berkoordinasi dengan Bapak Ibu juga, terima kasih sudah siap mau berbagi menerima saya. Kemudian modal sosial, adanya hubungan masyarakat yang harmonis dengan sekolah, komite, semua elemen. Kemudian modal fisik, terlihat sekali modal fisik tidak bisa dibohonginya Bapak Ibu, modal fisik mah sebegini adanya, dari kelas, ada WC perusahaan, perlengkapan sarpras sudah memadai semuanya. Kemudian modal lingkungan, adanya lingkungan yang asri sehingga bisa siswa kemudian berasa nyaman untuk belajar. Kemudian modal finansial, tadi Bapak Ibu ada bos ya diperintah, kemudian kita bisa manfaatkannya sesuai dengan arkas yang telah kita buat. Kemudian modal politik, adanya MOU dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia, kemudian juga puskesmas. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya, itu adanya kebiasaan keagamaan, baik ya juci, yasinan, mati besi, berdoa sebelum sudah belajar, juz amma, sholat duha, hal seperti itulah yang sudah biasa terjadi. Kita berharap kita bisa meningkatkan. Dan yang terakhir budayanya gotong royong yang biasa sudah terlihat baik di masyarakat, di gurunya, bahkan di murid. Mungkin Bapak Ibu itulah untuk pemetaan aset sudah kita selesai, kita sepakati. Mudah-mudahan dengan adanya kita pemetaan aset ini dengan baik, proses pendidikan yang kita laksanakan di sekolah bisa memberikan kualitas layanan pendidikan yang terbaik yang berpihak pada murid dan murid, sehingga murid dengan sendirinya bisa menemukan kebahagiaan, kesejahteraan, well-being dengan sendirinya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ceria. Nah, baik, guru yang sangat hebat sekali pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pemetaan aset yang ada di sekolah, di mana pemetaan aset yang ada di sekolah ada tujuh. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, kemudian modal agama budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Nah, untuk menentukan apa saja yang termasuk modal tersebut, maka kita akan berdiskusi sehingga kita akan bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Siap? Nah, yang pertama yaitu modal manusia. Siapa yang mau pendapat tentang manusia? Saya Pak. Apa? Bukan. Kepala sekolah yang selalu memberi semangat dalam belajar.
kepala sekolah yang selalu bersemangat dalam belajar. Bagus sekali. Apalagi lagi? Semua guru yang selalu membimbing dalam belajar secara penuh. Ya, kata Zahra, ada 2 kata Zahra. Pertama, kepala sekolah yang selalu memberi semangat belajar, dan guru yang selalu membimbing secara penuh dalam proses pembelajaran. Ada lagi yang mau menangkap? Oh, siapa Nia? Bagus. Apa Nia? Orang tua selalu mendukung dalam kegiatan belajar. Iya. Apa lagi? Murid selalu datang ke sekolah. Iya. Kata Nia di teman Indonesia yang pertama, orang tua selalu hadir dalam kegiatan rapat sekolah, kemudian murid selalu datang tepat. Setuju semua? Setuju? Bagus. Selesai ya untuk orang manusia. Yang kedua, modal sosial. Siapa yuk? Ain. Apa Ain? Guru dan murid sangat dekat sehingga dapat untuk belajar. Iya, kata Ain, modal sosial guru dan murid selalu dekat sehingga ada kenyamanan dalam proses belajar. Ada lagi? Orang tua selalu hadir di rapat sekolah. Iya, bagus. Orang tua selalu hadir di rapat sekolah. Ada lagi yang berpendapat? Oh iya, siapa? Iblis. Pegawai puskesmas selalu ada ke sekolah memeriksa kesehatan. Oh iya. Begitu memeriksa daerah selalu hadir di rapat. Ya, jadi kata Mulis untuk modal sosial tadi yang pertama ada pegawai puskesmas yang rutin memeriksa kesehatan, dan komite daerah selalu hadir atau tidak oleh sekolah dalam rapat. Iya, bagus. Terima kasih. Setuju ya? Setuju? Setuju. Bagus. Yang ketiga, modal politik. Siapa yuk? Saya Pak Siapa? Azmi. mengajak kami membuat kesepakatan kelas dan menggunakan lapang desa untuk olahraga. Oh iya, Kak Azmi. Kemarin kita yang membuat kesepakatan kelas. Kemudian juga lapang desa di Keskomnya. Di Keskom itu suka digunakan untuk olahraga. Yang selanjutnya, modal agama dan budaya. Yuk, siapa? Oh, Sipa. Apa Sipa? Kata Sipa, modal agama yang pertama adanya kebiasaan keagamaan seperti yasinan, sholat duha, infak, dan paparan surat pendek, kemudian juga kegiatan-kegiatan hari besar agama. Ada lagi yang berpendapat? Oh, ada siapa? Yuk. Murid yang sopan dan religius. Kemudian modalnya agama dan budaya itu murid yang sopan dan religius. Ada lagi? Adanya budaya gotong royong. Ada ya, budaya gotong royong. Pertahanan pendidikannya budaya yang religius, budaya yang agamis, dan gotong royong. Bagus sekali. Yang kelima, modal fisik. Siapa? Adi apa nih? Ruang kelas yang aman. Ya. Adanya perpustakaan. Ya, kata Adi untuk modal fisik, ruang kelas yang nyaman, kemudian adanya perpustakaan. Siapa lagi? Apa? Aku. Iya. Kata Eko, untuk fisik adanya lapangan yang luas untuk kegiatan sekolah, kemudian adanya tersedianya WC untuk guru dan untuk murid, dan itu WC terpisah untuk murid laki-laki dan perempuan. Bagus sekali. Yang selanjutnya modal lingkungan atau alam. Ada? Oh, Ina. Adanya lingkungan di sekitar sekolah yang membuang, apalagi sekarang sudah dirapikannya lapangannya. Ada lagi? Saya Pak. Pak. Suasana sekolah tenang, aman, nyaman untuk belajar. Ya, jadi suasana sekolah yang tenang, aman, dan nyaman sehingga proses belajar akan terasa nyaman. Yang terakhir adalah modal finansial, ya Pak. Saya Pak, Wah. adanya bos menentukan kegiatan sekolah dan murid, dan kami selalu tertib untuk infak. Wah, ya bagus sekali kata. Siapa namanya? Pihak sebagian adanya dana bos untuk kegiatan sekolah dan murid, kemudian adanya infak ya, melalui infak untuk saling membantu. Nah, dari 7 modal aset yang kita sudah tetapkan pada hari ini, menurut kalian yang tadi sudah disebutkan satu persatu ya,
bagus sekali itu menurut kalian, hebat sekali. Dan mudah-mudahan sekolah dan kalian juga bisa memanfaatkan aset tersebut dengan semaksimal mungkin. Setuju untuk pemanfaatan? Setuju. Setuju untuk pemanfaatan asetnya? Setuju. Oleh karena itu, untuk pemanfaatan aset yang ada di sekolah sudah selesai. Kemudian kita semua yang ada di sekolah, baik guru atau murid, terutama kalian murid, bisa memanfaatkan aset semaksimal mungkin sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan belajar pada murid yang berpihak kepada murid dan murid, sehingga kalian bisa menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali yang masih subhan belum ada karena belum ada regulasinya. Yang selanjutnya juga dari muridnya itu juga, alhamdulillah murid SD Cibusi sekarang di kecamatan di Etana pakai kartu besar 120-an. Alhamdulillah berkat siswa anak ayat yang udah berumah kita bu tinggal menuntut mengarahkan sesuai dengan kodrat minatnya. Alhamdulillah berprestasi hasil minat anjana masing-masing itu guru diarahkan. Anu salah jana, nah ada di balik pelajar kita ayat lebih utama terus bapak ibu sebagai orang tuanya. Karena kami di sekolah hanya terbatas waktu untuk mendidiknya, nah bapak ibu yang di rumah itu yang lebih banyak waktu untuk mendidiknya. Tidak hanya pengetahuannya saja, kalau eksekusi yang ditanamkan itu bapak ibu adalah karakternya, anu saya, akhlaknya, anu saya. Karakter mereka mencet kurang eksekusi mah agamisnya, akhlaknya, anu saya. Buat apa kita tapi pernah sarang sekuri kenal, jadi kan karakternya amun. Jadi ditanamkan selain pengetahuan itu yang lebih harus ditonjolkan di SD Cibusi itu itu adalah akhlaknya, karakternya. Asal ke ayat ke orang kawin ibu pilih ya anu sok kulit sholat sekabe ayatnya atau bapak sok kulit sekabe hari mama apa sih bisa kabe bapak namanya asal kira lah mudah-mudahan enggak ya, tapi kemarin berapa minggu ke belakang kita sesiburi jeung anak ke sholat subuh ngacu kunaon pohon ya sarpa teh lamun ieu pohon ka mama pamanyurkeun ieu kucing panasnya nya siap motoskeun teu aya eta teh cek simpureunna atau da kumaha terus diajar teh alit ngatur sholat dinikah cacanakan pegangan mudah-mudahan katakan hubungan kita dengan Allah kamu tolong perhatikan di rumah Bapak Ibu anu salah jenah modal sosial. Alhamdulillah modal sosial berarti hubungan orang jeung pihak-pihak lain di luar sekolah, anak komite, ada puskesmas, ada puskesmas. Kebetulan minggu ini kalau tidak salah ada jadwal pemberian obat cacing dari puskesmas itu gratis. Tinggal putra bapak ibu sangat obatnya nggak sampai nangis di dia teh di sana kabumi duka dogi kabumi bukan ini jangan pijen
Kemudian juga modal sosial di sini banyak juga guru-guru yang aktif di organisasi baik di Parwisi, Persatuan Guru Bidang Seni di tingkat kecamatan. Kemarin juga ikut tampil di tingkat kabupaten. Alhamdulillah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya juga kita memiliki komite sekolah. Bapak Ibu pamit ayana kebijakan sekolah itu ada di tangan Bapak Komite. Anu salajengna betul kata tadi Bapak modal politik. Alhamdulillah asan dia Pak. Bapak Ibu asan dia masih modal masih dukungan anak berbentuk kuat katanya karena anu ya prestasi anu bari akan ke kabupaten. Alhamdulillah itu juga ada kerjasama antara saya saran orang tua wali kelas genap kami para desa teh ka masjid. Nah eta Pak itu kumaha teh saya perhatian sama teh ya di apa dan alhamdulillah ada perhatiannya. Di sekolah tidak diukur berapa banyak masa, berarti bentuk perhatian ke sekolah oleh sekalian. Mudah-mudahan ke depannya kita berbentuk itu biasa wae masyarakat jumpa wae Bapak Kepala Desa. Atau diajukan mah. Anu salah jenengan Bapak Ibu ada MOU juga cara kemarin kegiatan kemarin cara tempat-tempat diniah. Itu teh Pak Ibu MOU itu dilaporkan oleh sekolah itu ketika kecamatan dan kabupaten bahwa ketika ada kegiatan Ramadan atau kegiatan sekolah yang lain di luar sekolah yang melibatkan pihak lain otomatis harus ada MOU atau banyak surat perjanjian. Jadi dilaporkan kerjasama kemarin kan ada di Cibesi, Cihapangra, MOU dan secara kepalanya harus mengadakan seorang pesantren Ila atau pesantren Ramadan. Itu bentuk politik. Kemudian apakah ada dengan kepolisian? Ada berbentuknya. Bahkan suka ada ke sini ada babinsa dari Dirjaya suka ada ke sekolah silaturahmi, memberikan pengertian, memberikan edukasi kepada siswa dan kepada guru-gurunya. Kemudian yang selanjutnya modal agama budaya. Nah, saya yakin percaya salah satu kekuatan di SD Cibesi ini adalah kekuatan modal agamanya. Terus terang politiknya di berapa di Dewa warga Cibesi nanti balalakeun sarole bentuknya latihan segi keagamaan we kegiatan bentuk pengajian anak ada terus dunia pengawasan siapa terus ada kegiatan agama di sekolah SD itu teh Bapak modal anu harus dipertahankan tuh Bapak Ibu dan kayak bosan-bosan ada kuliah Cibesi anu budaya. Nah, budaya di Cibesi saya sekarang budaya-budaya itu kebiasaan-kebiasaan anu saya seperti gotong royong, seperti terbukti ternyata keseluruhan dari bukti ada budaya gotong royong terwujud terus ayah anu mirip tapi blok. Katanya Bapak, budaya anu saya tante Bapak Ibu pertahankan anu saya awalnya picin. Nah, anu salah jernih modal fisik. Kalau modal fisik Bapak Ibu berbenturan dengan bangunan. Nah, yang namanya sekolah tidak bisa membangun nama sekolah itu ada kewajiban dari dinas kabupaten. Sekolah hanya mengusulkan saja dalam bentuk nakodik. Adapun layak tidak layak menerima bantuan bangunan itu diserahkan lagi kepada pihak berwenang yaitu ada kasih sarana dan prasarana di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah kemarin juga berkat keyalan Bapak Kepala Sekolah satu-satunya sekolah dari Kecamatan Bojongasi yang sudah didatangi oleh kasih sarpras tingkat kabupaten cuma SD Cibesi. Jadi ini suatu keberhasilan pendapatan Bapak Kepala Sekolah. Jadi orang saya kata kayak kamu kan dia sarpras pada usaha pada mampu kalau lupa jadi guru teh ada cimburita alina kata memang ada biasa di Pasikut ternyata usahanya pasti kendali karena ada Pasikut kasih guru ke sekolah
Terus ibu ini nggak sekolah ibu ini. Oh ya satu-satunya ibu, gimana sekolah kecepatan udah kasih anak terus di syutingan tuh kasih sahabat. Cuma saya juga sih. Ini berangkat modal politik, wajahnya bapak lincah kepala sama biasa interaksi sama pihak-pihak kamu di. Terima kasih bapak. Ada selanjutnya lingkungan alam. Pernah dijelaskan lingkungan alam perspektif berpindah dia SDG bersama rawan pindah kecelakaan hewan karena ini jalur provinsi lingkungan seperti tapi lingkungan itu juga bisa dimanfaatkan oleh guru sebagai modal dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya saja di sini dasar kalantes jadi bapak ibu kegiatan proses pembelajaran itu tidak hanya terfokus di kelas bisa saja tadi itu coba ibu di lingkungan kulit ibu atau belajar anak-anak ya jadi kedah ditarik karena ibu ngirim tanya karena ibu ada bahasanya masa di hotel jadi ibu dari isinanya jadi bukan kolam renang ibu ke kolam renang asalnya satu sekali itu bukan amal kali itu justru ada pembelajaran di situ ada pembelajaran anak harus tahu pembelajaran di luar seperti apa dan bagaimana. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir finansial. Modal finansial berbenturan dengan uang itu yang sekolah mah tegaduh biaya. Waktu ini pastikan usaha, usaha, sekolah bisa modal usaha. Pinter. Kurang orang tua tuh nuhun sama di orang beli modal anak pemerintah tina bos badan operasional sekolah anu terus dijelaskan ke bapak sekolah tadi aset ada 7 aset yang harus kita bisa manfaatkan tujuan nama tetap ingin memberikan pembelajaran yang berpihak pada diri ada pertanyaan dengar tos ayo coba Bapak Ibu ngantos kehartos ame tereh kehartos syukur kehartosnya terakhir terima kasih atas kerjasamanya sebagai orang tua yang selalu mendukung yang selalu memberikan perhatian kepada Bapak, murid Bapak, Ibu semuanya dan bahkan ada juga yang suka memberikan perhatian kepada guru-gurunya bagaimanapun ada kekurangan dari kami mohon maaf itulah sekuat tenaga kami telah memberikan apa yang kami mampu apa yang kami bisa kurang lebihnya mungkin itu kami mohon maaf itu hanya keterbatasan dari kami sebagai pihak sekolah segitu kita kesimpulan kami acara selanjutnya sambutan